warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sumber daya manusia benua Eropa. A. Jumlah, sebaran, dan komposisi. 1. Jumlah. Benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Sekitar 9,8% penduduk dunia hidup di benua Eropa. Jumlah penduduk di Eropa pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 742 juta jiwa. Sebaran. Kepadatan penduduk di Eropa sekitar 34 orang per kilometer kuadrat. Lebih dari 700 juta orang di Eropa menempati wilayah yang sedikit lebih kecil dari Australia. Akibatnya, kepadatan penduduk per kilometer kuadrat Eropa termasuk tertinggi di dunia. 3. Komposisi. Komposisi penduduk di benua Eropa antara lain sebagai berikut. A. Usia rata-rata penduduk sekitar 42 tahun. B. Persentase usia 15-64 tahun adalah 68%. C. Jenis kelamin sekitar 52% penduduk adalah pria dan sekitar 48% adalah wanita. D. Sekitar 72% penduduk hidup di perkotaan. C. Kualitas penduduk. Berdasarkan data IPM pada tahun 2016, kualitas penduduk di benua Eropa cukup beragam. Ada negara-negara yang memiliki indikator IPM sangat tinggi, dan sedang. Tidak ada negara yang memiliki indikator IPM rendah. Negara-negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM sangat tinggi antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Belanda, Islandia, Swedia, dan Inggris. Negara-negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok negara dengan indikator IPM tinggi antara lain Ukraina, Armenia, Bosnia dan Herzegovina, Azerbaijan, Albania, Turki, dan Georgia. Adapun negara di benua Eropa yang termasuk dalam kelompok indikator IPM sedang adalah Moldova. D. Keragaman etnik. Penduduk termasuk ras Kaukasoid dengan berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa yang berada di benua Eropa antara lain sebagai berikut. A. Nordik atau Germania. B. Slavia. C. Mediterania, dan E. Suku bangsa lain yang mencakup Turki dan Mongolia. Digunakan di Eropa sangat beragam. Terdapat lebih dari 60 bahasa dengan berbagai rumpun bahasa seperti Germania, Romawi, dan Slavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailah Azahra Yudhistia. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan tentang sumber daya manusia yang ada di benua Afrika. A. Jumlah, sebaran, dan komposisi. Pertama, jumlah. Benua Afrika merupakan benua dengan penduduk terbanyak kedua di dunia. Sekitar 16,6% penduduk yang hidup di benua Afrika. Kepadatan penduduk di Afrika sekitar 42 orang per kilometer kuadrat. Yang kedua, sebaran. Persebaran penduduk di Afrika tidak merata. Wilayah dengan banyak penduduk berada di pesisir, utara, dan barat, khususnya di lembah sungai Nil dan lembah sungai-sungai di Niger, Kongo, dan Senegal. Negara dengan kepadatan yang tertinggi adalah negara Mauritius, dengan 645 orang per kilometer kuadrat. Adapun negara dengan kepadatan penduduk terendah yaitu negara Namibia, dengan 2 orang per kilometer kuadrat. 3. Komposisi. Komposisi penduduk di benua Afrika yaitu yang pertama ada usia yang rata-ratanya 19 tahun, presentase usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, sekitar 56%. Yang ketiga, jenis kelamin penduduk sebanding sekitar 50% pria dan 50% wanita. Yang keempat, sekitar 39% penduduk hidup di perkotaan. Pertumbuhan penduduk Afrika sekitar
2,5% per tahun. Tingkat pertumbuhan ini adalah tingkat pertumbuhan tertinggi di antara benua-benua lain yang ada di dunia. Kualitas penduduk. Berdasarkan IPM tahun 2016, kualitas penduduk di benua Afrika cukup beragam. Ada negara yang memiliki IPM tertinggi, sedang, dan juga rendah. Ada negara yang memiliki IPM tertinggi yaitu Mauritius, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Negara yang memiliki IPM sedang di benua Afrika yaitu Botswana, Mesir, Gabon, dan Afrika Selatan. Juga ada negara-negara yang memiliki IPM terendah yaitu negara Eritrea, Sierra Leone, Mozambik, Benin, Burundi, Burkina Faso, dan Republik Afrika Tengah. Keragaman etnik Afrika terdiri dari berbagai suku bangsa, baik suku bangsa asli maupun dari luar. Adapun suku bangsa yang berada di Afrika yaitu Negroid, Caucasoid Hamid, yang terakhir Pygmy dan Hottentot. Bahasa yang digunakan sangat beragam. Terdapat sekitar 2000 jenis bahasa. Bahasa yang paling sering digunakan adalah bahasa Swahili di timur dan selatan Afrika, Hausa di timur Afrika, dan Yaruba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber daya manusia di benua Australia. A. Jumlah, sebaran, dan komposisi. 1. Jumlah. Benua Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit di dunia. Sekitar 0,5% penduduk dunia hidup di benua Australia. Jumlah penduduk di Australia pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 40 juta jiwa. Kepadatan penduduk di Australia sekitar 4 orang per kilometer kuadrat. 2. Sebaran. Benua Australia merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah di dunia. Kebanyakan penduduk Australia tinggal di kota-kota sepanjang pesisir pantai, jauh dari pedalaman yang memiliki iklim ekstrim. Negara Selandia Baru memiliki kepadatan penduduk 15 orang per kilometer kuadrat. Adapun kepadatan penduduk Australia adalah 3 orang per kilometer kuadrat. 3. Komposisi. Komposisi penduduk di benua Australia antara lain sebagai berikut. A. Usia rata-rata penduduk sekitar 33 tahun. B. Persentase usia 15-64 tahun sekitar 66%. C. Jenis kelamin penduduk sebanding sekitar 50% pria dan sekitar 50% wanita. D. Sekitar 71% penduduk hidup di perkotaan. B. Pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan penduduk benua Australia sekitar 1,4% per tahun. C. Kualitas penduduk. Berdasarkan data IPM tahun 2016, kualitas penduduk Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi. D. Keragaman etnik. Suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin. Suku bangsa terbesar adalah warga keturunan Eropa. Sebagian kecil adalah orang Asia. Sebagian besar penduduk benua Australia beragama Kristen, sisanya memeluk agama lain seperti Buddha dan Islam. Cukup dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Sisi positif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara karena negara lain membutuhkan barang dan jasa tersebut. B. Perusahaan di suatu negara dapat mendapatkan akses pasar ke negara-negara lainnya. C. Pada aspek produksi, perusahaan dapat memilih melakukan produksi di negara-negara dengan biaya produksi rendah. D. Tenaga kerja dapat pindah kerja ke negara lain. Sisi negatif pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. A. Perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain. Akibatnya negara kehilangan pemasukan dari pajak. B. Perpindahan pabrik ke negara lain dapat mengakibatkan para pekerja di negara asli akan kehilangan pekerjaannya. C. Bertambahnya pabrik di suatu daerah dapat menimbulkan polusi apabila limbah pabrik tidak dapat diatur dan dijaga. D.
masuknya para tenaga kerja dari berbagai negara secara ilegal. Pengaruh dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang sosial budaya dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Sisi positif, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Terbukanya lowongan pekerjaan akibat bertambahnya perusahaan dan pabrik. B. Berbagai produk dapat diperoleh dengan harga relatif murah, baik produk dalam negeri maupun luar negeri. C. Kota-kota berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan penduduk, termasuk kebutuhan akan seni budaya. C. Negatif, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Bertambahnya penduduk di perkotaan berakibat pada kepadatan penduduk. B. Tingkat pertambahan penduduk di perkotaan dapat lebih cepat dibanding tingkat pertambahan infrastruktur. Akibatnya sebagian penduduk perkotaan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. J. Kesenjangan antara penduduk yang mampu dan tidak mampu dikhawatirkan dapat melebar. D. Masuknya para pengungsi dari negara lain secara ilegal. Dalam bidang ekonomi, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan. Pengaruh dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang pendidikan dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan antara lain bertumbuhnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan yang terampil. Suatu negara dapat mengadopsi sistem pendidikan yang lebih baik dari negara lain, dan perkembangan ilmu pengetahuan di suatu negara dapat dikembangkan juga di negara lain. Selanjutnya dari sisi negatifnya, pengaruh interaksi antar ruang dari perubahan ruang di benua Asia dan benua lainnya dalam bidang pendidikan antara lain yaitu pendidikan yang baik cenderung makin mahal sehingga belum ditentukan semua orang akan mendapatkannya, dan untuk memenuhi kebutuhan akan produk mahal, anak-anak usia sekolah dapat didorong untuk berhenti sekolah dan langsung bekerja. Dan selanjutnya dalam bidang politik, pengaruh dari interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang politik dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang Asia dan benua lainnya dalam bidang politik antara lain sebagai berikut. Makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya, termasuk dalam bidang politik. Negara-negara dapat saling membantu dalam berbagai hal, termasuk transparansi dan demokrasi. Penyaluran aspirasi rakyat dapat dilakukan tidak hanya melalui partai politik, namun dapat melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM maupun media massa dan media online. Selanjutnya dari sisi negatifnya, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang Asia dan benua lainnya dalam bidang politik antara lain bagi berikut. Suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan
teknologi kepada negara lain. Untuk memproteksi industri dalam negeri, suatu negara dapat memberikan biaya tinggi terhadap produk dari negara lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap hak dan kewajibannya termasuk dalam bidang politik. Negara-negara dapat saling membantu dalam berbagai hal, termasuk transparansi dan demokrasi. Penyaluran aspirasi rakyat dapat dilakukan tidak hanya melalui partai politik, namun dapat melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM maupun media massa dan media online. Selanjutnya dari sisi negatifnya, pengaruh interaksi antar ruang dan perubahan ruang di bidang Asia dan benua lainnya dalam bidang politik antara lain. Berikut, suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain, terutama apabila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi kepada negara lain. Untuk memproteksi industri dalam negeri, suatu negara dapat memberikan biaya tinggi terhadap produk dari negara lain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.